jadi karena dia posisinya nggak di bawah sini, kurang penjagaan karena jauh di sana, jadi sembarangan lah orang. Tapi di sini malah lebih aman jatuhnya. Iya, karena dipantau ya. ada dipantau gitu. Ada di mana-mana ada. Cuman itulah kalau misalnya kan nggak bisa kita lihat langsung tuh, apalagi anak. Beberapa rumah yang punya jangkrik misalnya cuma satu rumah, jadi orang lain tuh datang kemari minjam sama-sama bantu-bantu. Nanti paling dikasih sedikit tepungnya untuk yang punya rumah yang punya jengki gitu. Pokoknya dia jadi alat silaturahmi lah gitu. Gara-gara ada dia, jadi ada ya Nah, yuk, kalau ada Yuk, ikut yuk. Oh iya, boleh. Namanya siapa belum? Oh, saya Aida. Dari Kak Aida juga ya. Iya, boleh. Jadi, jangan lupa catat. Iya, ini apa nih? Kakak. Ya, kenalkan saya Aida, lokal guide di sini ya. Lokal guide di Museum Aceh. Kita di sini ada 3 koleksi ya. Jadi yang pertama ini pameran tetap, yang kedua sebenarnya yang pertama itu mau Aceh, yang kedua pameran tetap, dan yang ketiga ada pameran temporer. Pameran temporer itu dibuka dia per tema. Ya, biasa per 6 bulan sekali akan diganti temanya atau per 4 bulan sekali. Nah, kita ada di pameran tetapnya ada 4 lantai. Lantai pertama namanya Bustan Bumi, temanya Bustan Bumi. Lantai kedua nanti ada Busana Salatun, dan Busana Salati. Lantai tiga ada Bustan Syuhada, lantai 4 ada Bustan Hidayah. Oke, kita di Bustan. Ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ini. Ini adalah peta Aceh, ya Aceh ya, bukan Indonesia ya, Aceh. Dan yang di sekeliling ini adalah perairan. Jadi wilayah Aceh itu yang di sini semuanya. Ya. Nah, kita Banda Aceh. Sekarang adik-adik ada di Banda Aceh. Banda Aceh itu ada yang kecil sana, yang warna kuning. Ya. Ya. Jadi yang kecil kuning, tapi bukan yang di atas sekali itu ya, yang ini, yang kuning di situ lah. Yang besar ini kan? Enggak yang besar kali, tapi yang ini. Kalau yang kuning di sana, yang kuning di atas sana itu Sabang. Yang sana yang ada merahnya, yang orange itu ya. Ya, yang orange ada merahnya itu Sabang, tapi kita ini yang Banda Aceh ada di sini. Yang ini nih, yang ini. Iya. Ya, yang kuning itu ya satu ya. Oke, kita Aceh ini punya 23 kabupaten dan kota, 18 kabupaten, 5 kota. Jadi dari semua ini adalah yang paling besar itu wilayahnya. Ini adalah bukan representasi batik ya, tapi ini cuma adalah perbatasan saja dari tiap-tiap daerah. Jadi bukan berarti dari Banda Aceh warna khas Banda Aceh kayak itu enggak. Tapi ini cuman untuk di ini aja, untuk pembatas wilayah saja. Nah, yang paling besar itu wilayahnya adalah ini, yaitu Aceh Timur. Aceh Timur ini yang paling besar wilayahnya. Dan tapi yang paling, walaupun yang paling besar wilayahnya, bukan berarti dia yang paling padat penduduk. Tapi yang paling padat penduduk itu adalah Aceh Utara. Oke, mari. Bustan itu artinya taman bumi. Jadi gambar Aceh di sini mau menceritakan tentang bentang alam Aceh, dari mau dari pantainya maupun dari pegunungannya. Nah, kita lihat di dalam sini, boleh lihat di sebelah kanan saya ini, di belakangnya itu adalah Gunung Leuser. Ya, Gunung Leuser itu salah satu paru-paru dunia yang dilindungi oleh PBB. Dan dia sebagian besarnya ada di Sumatera Utara, tapi kebanyakan wilayahnya ada di Aceh. Ya. Dan ini adalah semua hewan-hewan yang ada di Aceh, tapi bukan hewan endemik, tapi emang ada di sini koleksinya. Berarti di tempat lain juga ada, tapi kita nggak punya yang lain-lainnya. Ini beberapa nih. Ini bukan hewan beneran? Iya, ini hewan beneran, tapi yang diawetkan. Diawetkan, di offset. Ya di offset, jadi diambil dalamnya itu semua tuh luarannya tuh asli. Tapi kalau dalamnya organ-organnya nggak bisa kita awetkan karena busuk, dia membusuk. Oke, ada kita lihat di sini. Ini apa sih yang ini? Jadi kerbau kepala 2. Jadi emang karena dia punya kelainan, jadi usia dia tuh nggak lama. Dia cuma 2 bulan hidupnya. Itu tahun 1953 ya. Ya dia itu cuma 2 bulan 10 hari hidupnya. Tapi dikasih ke museum itu tahun 1994. Iya, mungkin ada di belum lahir. Kita belum. Tadi 2001 nih. 2001. Oke. Jadi ini dia cuma 2 bulan usianya. Oke. Kita lihat tadi di sebelah kiri saya adalah dari sisi bentang alam. Nah, kita lihat di sekarang ini adalah bentang bawah lautnya. Dan ini adalah potret Sabang. Ya, ini adalah bawah laut Sabang. Dan ini adalah beberapa kayak ada ikan di sana. Terus ada juga cumi-cumi dan lain sebagainya. Kalau misalnya nanti ada
laut Aceh, tapi bukan kita ini ya, tapi emang dia udah mati, bukan di dulu. Ini segini aja doang, bocornya doang segini, gimana bedanya? Iya benar. Ini hasil buruan, jadi ini mau diekspor sebenarnya, diekspor keluar, karena ini harganya bisa ratusan juta. Tapi ditangkap di bandara pas mau dibawa itu ketangkap oleh Ilegal ya? ilegal. Apa? Ini asli, cuma kecuali matanya aja, mata dengan lidah, yang lain asli. Jadi offset juga. Kenapa kalau mata dan lidah? Mata busuk, dia busuk, dia nggak bisa. Palingan kulitnya aja nggak. Iya. Oke, mari adik, yuk. Ada mesti foto dulu di lantai 1. Udah nanti aja terakhir nanti aja deh. Kita itu karangan Nuruddin Araniri. Jadi dia ada buku yang menceritakan bagaimana kehidupan pada masa kerajaan dulu. Jadi ada bukunya, kok ada di mulia masih ada bukunya. Nusan Salatin. Di mana tuh bukunya? Di pusaka bisa lihat. Tapi ini hari Minggu, Bukan ada di sini. hari Minggu nggak dibuka usahanya. Ya, jadi ini Busana Salatin bukan bayang-bayang, tapi emang ada bukunya yang udah ditulis. Ya, Nah, bukan. betul. Ini kita lihat di sini. Ini adalah sketsa yang sudah ini hasil kumpulan sketsa yang dijadikan seperti ini. Sudah dijadikan bingkai seperti ini. Nah, ini adalah pada masa Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani itu kepemimpinan dia setelah Sultan Iskandar Muda. Ya. Jadi begitu Sultan Iskandar Muda wafat, jadi yang naik kesultanannya itu adalah Sultan Iskandar Sani. Ya. Jadi ini pada masa perayaan hari raya Idul Adha. Oh, Ya. Jadi pada masa itu mau ada kurban. Ya, pada masa hari raya Idul Adha mau ada kurban. Jadi ini mereka beramai-ramai mau lihat nih ada kurban. Itu ada gajah ya? Itu gajah. Gajah ini sebagai tunggangan. Dulu tuh kayak gitu. Ya benar, raja-raja Keren dulu, banget, Masya Allah. sultan-sultan kita dulu pakai tunggangannya itu adalah gajah, ya. Jadi kita punya ratusan gajah. Makanya kenapa kalau ada lihat itu di daerah Kodam, ya, itu ada gajah putih sebagai simbolnya. Karena emang dulu kendaraan kita itu memakai gajah, ya. Nah, ini adalah masjid raya sebelum dibakar, ya. Jadi masjid raya sekarang itu setelah dibakar. Jadi yang dulu itu seperti ini bangunannya. Tapi setelah ada jenderal, salah satu jenderal Belanda yang meninggal di sini, makanya masjid ini dibakar dan dibangun yang seperti sekarang. Ini adalah Pulau Gajah, karena kita punya ratusan gajah yang harus dirawat. Nah, di sini lah dirawat, jadi nggak di satu tempat kayak gini. Jadi dirawat dan selalu dikasih makan di sini juga. Sekarang di mana Pak Pulau Gajah? Pulau Gajah ini masih ada posisinya, tapi udah ada lagi seperti ini. Itu posisinya di Penayung. Dan ini adalah Kurung Aceh, ya. Kurung Aceh itu ada juga di bawah, di dekat Masjid Raya. Oh, tadi kita nggak ke sana tahu. Ya. Kalau misalnya itu namanya Kurung Darui. Kurung Darui itu di depan ini. Tadi. Di depan museum ini ada namanya sungai. Kurung itu sungai. Ya. Tadi sebelum ada ada jembatan. Jembatan itu di bawahnya namanya Kurung Darui yang dibuat sama Sultan, dibuat sendiri. Bukan sudah ada, tapi kalau ini emang udah ada, itu dibuat. Oke. Ini adalah sketsa dari Adik Ros, yaitu dia seorang Inggris, ya. Dari Inggris. Oke. Kita lihat di sini adalah prasasti Nesu. Namanya prasasti Nesu. Dia ini berasal, kenapa dinamakan prasasti Nesu? Karena dia ditemukan di Nesu. Nesu itu nama daerah wilayah di sini di Aceh. Nggak bisa dibaca gara-gara ketidaktahuan orang Aceh. Jadi ini sempat dijadikan kayak injakan kaki menuju Menasa, menuju Surau, dan ada juga sempat dijadikan tempat cuci baju. Oke, ini kita lihat lagi di sini. Ini adalah replika baju raja. Jadi raja-raja dulu memang pakai baju yang seperti ini. Di kerahnya ada tulisan La ilaha illallah. Kayak Jawa. Iya, benar. Terus ini walaupun ada dilihat ini tulisan Arab, sebenarnya ini bukan cuma aksara Arab, tapi isinya bukan kayak Arab itu, tapi dia nasihat-nasihat kayak gitu. Terus di sini ada apa namanya itu? Ada cap 9. Mana? Ini sebelah kiri dan sebelah kanannya ada cap 9. Tulisan Arab itu? Ya, tulisan Arab. Lagi-lagi itu aksara Arab, tapi bacaannya bukan kayak apa Yang ada di Al-Quran gitu. Oh, bukan ya. Tapi cuma aksara. Tapi ya, mana ini benangnya benang apa? Ya, Apa benang emas? Asad. Ya, pakai ya. Jadi dibuat disulam gitu. Disulam. Oke. Terus ini jalur perkembangan Islam di Nusantara. Nah, Islam itu masuk ke Aceh itu pada abad 9. Jadi tahun 800-an, ya.
Nah, tapi itu masuk awalnya, tapi persebarannya itu terjadi di abad 13 ya. Jadi pada tahun 1200-an ya. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa Aceh yang pertama. Kenapa Aceh yang pertama memang Islam di sini, kenapa? Karena memang kita lihat ini Aceh sudah di sini dan itu memang langsung ke Mekah. Makanya kenapa dibilang Aceh itu serambi Mekah? Karena memang kita ini perairan kita ini memang strategis sekali. Jadi jalur perkembangannya itu memang cukup strategis karena memang dari tempat kita ini langsung ke Selat Malaka. Jadi memang tembus ke sana. Makanya kenapa perdagangan itu bermula dari sini karena memang dari sifatnya cukup strategis kayak gitu. Terus orang-orang dulu sebelum memang ada bandar udara, jadi dulunya kan pakai bandar laut untuk pergi ke Makkah. Jadi emang transitnya itu ada di sini di Sabang. Jadi dari Sabang baru berangkat haji itu sampai katanya ya, kata orang tua saya dulu itu sampai 2 bulan kayak gitu perjalanan ke haji. Jadi kalau memang mau pergi bulan Zulhijjah, mereka sebelum itu dari Syawal mungkin udah mulai siap-siap. Udah mulai siap-siap berangkat. Di Sabang. Iya, Sabang baru berangkat ke sana. Gitu. Jadi ini adalah replika yang aslinya juga ada di Lok Sumawe, Aceh Utara. Tapi kalau mau lihat yang asli, tapi ini replika dari Sultan Malikusaleh. Sultan Malikusaleh adalah sultan pertama di Samudra Pasai. Itulah pada masa beliau persebaran Islam terjadi besar-besaran di Nusantara ini. Oke, kita lihat Ini apanya ini apa? Replika nisan atau? replika nisannya. Oh. Oke, ini kita lihat di sini. Nih, kita lihat ini adalah Sultan Alaudin Shah Maulana. Ini adalah beliau sultan pertama dari kerajaan Perlak. Ya, kerajaan pertama di Aceh itu kerajaan Perlak. Ini dia di Aceh Timur pusatnya sekarang. Nah, itulah pada masa 840 berarti abad 9 ya. Nah, ini abad 9. Mana itu sih? sekarang Sultan Malik Saleh itu adalah abad ke-13. Inilah Samudra Pasai ya. Jadi nah, kita lihat di sini. Ini coba lihat, ini ada perkembangan Aceh. Karena orang-orang Aceh dulu juga menulis, adik-adik. Jadi mereka menulisnya seperti ini. Mereka punya kitab-kitab yang masih bisa dibaca. Jadi kitab-kitabnya itu ada berisi nasihat, ada juga berisi tafsir-tafsir Al-Quran, ada dari sini ya. Nah, itu apa? Itu pulpennya ya? Ya, ini pulpen tinta yang dipakai ya. Itu jadi orang-orang dulu menulisnya seperti ini. Jadi tintanya ada di sana dan itu asli ya. Keren banget. Iya. Kak, ini apa tsunami nggak hancur ya? Kebetulan suami nggak sampai kemari. Oh. Sultanan Aceh. Emang dari sana tadi sudah disebarkan, tapi puncak kegemingangannya itu ada di Bandar Masa Sultan Iskandar Muda. Makanya kenapa namanya juga diabadikan sebagai bandar udara kita. Ya, dan beberapa jalan juga sempat dipakai nama beliau. Kak, mananya itu apa? Tombak. Oh ya, itu Indonesia. Itu tombak berjanggut ya. Tombak berjanggut itu dipakai untuk pada kayak kalau sekarang tuh kayak kita ada apa pakai bendera tuh, ada. Kalau ada urusan diplomasi pakainya bendera. Kalau dulu pakai itu tiang bendera. Bendera. Kirain itu tombak tuh. Kayak gitu. Jadi kalau ada keresmian apa pakainya itu. Lambang gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ini resmian nggak ada. Itu untuk anak-anak sekolah sebenarnya. Kita akan kasih kasih kertas, mereka akan makan stempel pakai itu. Itu ada di sekolah. Udah pelajaran. Ini boleh kita lihat di sini. Ini ada di rumah nggak? Ini kan tadi di baju replika baju raja kita ada lihat ada cap 9 kan? Dan ini capnya. Ini asli. Ada kenapa dibilang cap Sikurung? Kalau bahasa Aceh Sikurung itu asli artinya 9. Jadi di tengah-tengah tuh di bulat yang tengah itu nama sultan yang sedang memimpin pada saat itu. 4 di sampingnya sultan yang sedang memimpin masa jabatan mereka tuh, misal menteri-menteri dia. Terus 4 di sampingnya itu sultan-sultan sebelumnya dan dipilih secara acak saja namanya. Jadi ketika sebuah surat yang sudah ditandatangani oleh sultan dan dicap dengan cap Sikurung ini, cap 9 ini tandanya tuh surat itu sakral sekali dan nggak bisa diganggu-gugat. Karena kita dulu aja ini diplomasinya antar negara, adik-adik. Karena memang tadi kita lihat pusatnya memang cukup strategis. Makanya kenapa kita langsung berdiplomasinya dengan India, dengan Turki, dengan Cina gitu-gitu. Jadi karena makanya ketika sudah ditempel ini nggak bisa diganggu-gugat dengan siapapun kayak gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ini stempel juga, tapi stempel bukan dari kerajaan Aceh, tapi misal bukan kerajaan yang paling besarnya, kerajaan kecil-kecil di daerah pakai stempel ini. Dan ini nggak sesakral cap Sikurung ini. Kalau itu
yang itu untuk penyimpanan saja. Cawan untuk menyimpan kayak barang-barang berharga kayak emas apa gitu-gitu. Terus yang ini dirham. Jadi mata uang dahulu itu kita Aceh ini punya mata uang. Ya sebelum ada rupiah kita Aceh ini pakai mata uang namanya dirham. Dan ini benar-benar emas asli. Semakin kecil kadar emasnya, semakin kecil nilainya. Semakin besar kadar emasnya, semakin besar juga nilainya. Ada lambangnya juga biar kata berapa bisa tahu Karat kayak ya, karat. level gitu. 24 karat. Berapa karat. Jadi yang paling kecil-kecil ini berarti kecil juga. Enggak kayak kita sekarang kertas yang sama, cuman angkanya saja yang dibedakan. Tapi kalau dulu emang jelas ada bendanya. Kalau kecil ya berarti lebih kecil. Benar, nilai harganya jelas. Kalau sekarang kan kertas kita emang. Scan aja. Karena museum ini dari mana koleksi ini? Kalau adik-adik tahu, kalau memang bukan dari sumbangan, kita punya temukan kayak batu-batu nisan itu kita langsung temukan ke tempatnya kayak itu. Jadi tapi kebanyakan ya kayak ini tuh disumbangkan sama keluarganya. Oh jadi di sini ada pada arkeologi gitu ya? Hah, ada. Gitu. Terus ini adalah lempengan emas, ya. Jadi pada masa itu ada penggalian, bukan penggalian sebenarnya, cuma kayak pemunggaran pemakaman Sultan Iskandar Sani. Jadi ditemukanlah lempengan emas asli. Nah, dijadikanlah museum. Dijadikanlah ke koleksi kita. Ini masa asli semua. Emas asli, ya. Itu buat ininya kalungnya atau gimana? Itu nggak tahu apa gunanya, karena cuma ditemukan random saja di sana pas di pemunggaran. Itu yang patah. Iya kan, ada yang patah. Oke. Ini apa Kak? Kotak surat. Oke, ini kita lihat di sini. Ini adalah replika pemakaman Sultanah Nurhasiyah. Sultanah Nurhasiyah itu kalau sultan laki-laki, sultanah itu perempuan. Jadi Sultanah Nurhasiyah itu sultanah pertama. Sultanah pertama berarti sultan perempuan pertama yang memimpin Aceh. Dan beliau itu masih dalam beliau ini sangat terindah ya di Asia katanya ya. Jadi setelah diteliti sama orang-orang, ini adalah pemakaman yang terindah di Asia. Kalau mau lihat aslinya, ada juga di samping Sultan Malikus Saleh, yaitu ada di daerah Aceh Utara, Wismawe ya. Nah, apa yang uniknya dari sini? Ini adalah ini hasil sumbangan dari orang India, Nah, di sekelilingnya ini adalah surah Yasin. Ya, di sekeliling pemakaman ini adalah surah Yasin. Ya. Berarti di India sendiri nggak ada yang tenda ini, padahal bikin orang India. Benar, karena mereka sumbangkan, karena mereka punya kayak bukan kayak mereka punya satu koneksi kayak ini batu ya. Aku mau ya, marmer. Ya, ini batu marmer, tapi yang aslinya bukan. Marmer. Kalau yang aslinya itu batu juga, tapi saya lupa batu ada syahid ya, dan berperang di perang lawan Belanda juga ada, berperang lawan yang kolonial lain juga ada. Nah, ini lokasinya itu di Pantai Cakmin, di Bulele, dekat dari sini ada di Bulele. Ini kan pantai sama. Hah? Bulele itu pantai jadi. Enggak, Bulele itu pantai, tapi di seberangnya sana ada namanya Pantai Cakmin. Nah, lautnya. Hah? Di pulau lain. Enggak, masih di sini juga, dekat-dekat situ. Oh iya. Satu urutan pantai gitu ya. Iya, pantai. pantainya sama. Ini Oh, jadi bisa dibongkar pasang Bu. Bisa dibongkar pasang dan dibawa kemana-mana. Jadi orang Aceh itu kalau misalnya mau pindah rumah segala macam, dia kan dulu ada istilah gotong royong sama-sama, jadi dibongkar dulu. Juga ada yang bisa ngangkut malah rame-rame gitu dipindah, misalnya pindahnya itu nggak jauh. Diangkut rame-rame. Pernah dengar gitu. Nah kayak gitu. Lihat di TV